Ujar Nabi kita, ada 7 kelompok manusia di padang mahsyar dapat naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok manusia yang di padang mahsyar itu kada kepanasan, kada kehausan, kada kelaparan. Kenapa? Karena dinaungi oleh naungan Allah. Nabi menyebut di antara 7 itu kita sudah percaya, kita beriman tanpa ragu sedikit pun di antara nama Allah itu ada Ar-Raqib, bahwa Allah itu Maha mengawasi. Kalau beriman ayyuraqibahu ta'ala, kita mesti murakabah dengan Allah Ta'ala itu. Ini murakabah, ini buah iman. Murakabah itu buah iman kepada nama Allah Ar-Raqib. Kita mesti murakabah. Apa itu murakabah? Ilmul abdi wa tayakkuluhu bittila'illah ala zahirihi wa batinihi. Murakabah itu artinya tahunya si hamba, yakinnya si hamba dengan diawasi oleh Allah zahir dan batinnya. Nah, itu murakabah. Tahu dan yakin bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Nah, itu namanya murakabah. Di mana datangnya murakabah? Buah daripada iman kepada Ar-Raqib. Allah Maha mengawas, lalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada cukup hanya tahu. Semua kita tahu Allah Ta'ala itu Maha mengawasi, tapi mesti ditambah dengan keyakinan. Nah, keyakinan bahwa Allah itu mengawasi. Dari keyakinan itulah akan timbul kelakuan-kelakuan yang terpuji dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yakinnya kita Allah mengawasi gerak-gerik kita, dari yakinnya kita bahwa Allah mengawasi tutur kata kita, maka disitulah timbul kelakuan yang baik dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Ibnu Atha afdhalut ta'at muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Berkata Ibnu Atha, paling afdal taat merasa diawasi Allah. Kalau kita ini merasa kita duduknya dilihat Allah, itu paling afdal taat. Artinya apa? Simbenalan pahalanya, kenal pahalanya. Kalau kita duduk, kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita berdiri, kita merasa kita diawasi oleh Allah. Kalau kita berbaring, kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, merasa diawasi itu pahalanya saling benar. Afdal taat, paling afdal taat muraqabatul haq, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sahal, berkata Imam Sahal, lam yatazayyanil qalbu bi syai'in afdala wala ashrafa min ilmil abdi bi anna Allah syahiduhu haitsu kana. Tidak berhias hati dengan sesuatu yang lebih baik, tidak berhias hati seorang hamba dengan sesuatu yang lebih mulia daripada yakinnya si hamba bahwa Allah menyaksikan dia. Jadi kalau hati kita ini yakin bahwa Allah menyaksikan kita, itu merupakan perhiasan hati yang paling baik dan paling mulia daripada perhiasan-perhiasan hati yang lainnya.
Kan hati kita ini kadang-kadang bisa memandang kemurahan Allah kepada kita. Bisa hati kita ini mengingat begitu murahnya Allah kepada kita. Nah, kadang-kadang hati kita ini bisa mengingat tentang sifat-sifat Allah yang perkasa. Lalu hati kita takutan. Itu perhiasan hati. Kita melihat curahan nikmat Allah kepada kita kada terhingga, itu perhiasan hati. Tapi perhiasan hati yang paling baik itu adalah di saat kita merasa bahwa kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa diberi Tuhan, itu perhiasan hati. Kita merasa ditolong Tuhan, perhiasan hati. Kita merasa disayang Tuhan, perhiasan hati. Semua itu ada pahala. Kalau kita merasa kita ini untung diberi Allah hidayah, itu pahala. Merasa macam itu. Kita ini merasa untung selalu dapat nikmat oleh Allah, itu berpahala. Karena itu perhiasan hati. Tapi yang paling besar pahala, paling baik perhiasan hati, di mana waktu hati kita merasa bahwa kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling baik. Baik kita berdiam di rumah, baik kita sedang di kendaraan, baik kita sedang di masjid, baik sedang di toko, di kantor, yang paling baik kita rasakan adalah bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling bagus sudah. Nah, banyak-banyak mengingat itu aja. Bila kita berkendaraan, kita ingat, aku ini diawasi oleh Allah. Rahat di rumah, nah, kita ingat kita ini dilihat, dipantau oleh Allah. Rahat kita di pasar, kita rasa ingat bahwa kita ini dilihat, dipantau, didengar, dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, berarti kita adalah beramal dengan amal yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, samaratul muraqabah, buah-buah yang didapat daripada muraqabah itu. Kalau kita ini sudah merasa dilihat Allah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, nah itu ada buahnya. Apa buahnya itu? Yang pertama, buahnya dalilul kamalil iman, menunjukkan bahwa iman kita sempurna. Dalil. Amin kita lupa, kita merasa diawasi Allah, berarti iman kita ada sempurna, iman kita kurang. Tapi kalau dimanapun kita berada, kita merasa dilihat Allah, dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah, itu tanda iman kita sempurna. Iman kita sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'amal iman. Fadzakara minha ay ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Ujar Nabi kita 3 perkara, siapa yang melakukan 3 perkara ini, dia merasakan rasa iman. Salah satunya disebut Nabi, orang yang meyakini, orang yang merasakan bahwa Allah itu selalu beserta dia dimanapun dia berada. Itu menunjukkan iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna ini bagian daripada doa orang-orang dahulu. Allahumma rzuqni imanan kamilah, ya Allah berikan aku iman yang sempurna. Nah, tanda iman sempurna apa? Selalu merasa beserta Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, buah daripada muraqabah tadi. Yang kedua, buah daripada muraqabah itu adalah al-bu'du anil maksiyat, jauh daripada maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sab'atun yuzilluhumullah bi zillih yauma la zilla illa zilluh. Fadzakara minha rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ujar Nabi kita, ada 7 kelompok manusia di padang mahsyar dapat naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok manusia nang di padang mahsyar itu kada kepanasan, kada kehausan, kada kelaparan. Kenapa? Karena dinaungi oleh naungan Allah. Nabi menyebut di antara 7 itu seorang laki-laki yang diajak, yang dibawai berzina oleh perempuan yang punya kehormatan dan punya kecantikan. Ini bini-bini orangnya terhormat, ini bini-bini orangnya cantik, mengajak dia berzina. Lalu dia si laki-laki tadi, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia si laki-laki tadi, aku takut kepada Allah. Nah, si laki-laki ini sedang murakabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Kayak apa anak berzina? Orang yang berzina itu jelas orang yang kada merasa diawasi oleh Allah. Selama kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah, kada akan bisa melakukan zina itu. Nah, jadi si laki-laki tadi, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Demikian pula perempuan. Perempuan diajak berzina oleh laki-laki yang punya kedudukan, diajak berzina laki-laki yang punya ketampanan. Dia si perempuan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini perempuan di padang mahsyar dapat payung daripada payungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jauh dari maksiat kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah, disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub satu kisah tentang rombongan. Nah, rombongan ini ada kelompok laki-laki, ada kelompok bini-bini. Sampai malam hari rombongan ini istirahat. Nah, masing-masing sini laki-laki, sini bini-bini. Datang laki-laki mendekati seorang bini-bini, membawai melakukan kejahatan, mengajak berzina. Udah si bini-bini, jangan wahini orang masih jaga. Kayaknya bila orang guringan, ayo jaga kita berzina. Wahini mas songsong lagi harinya. Kayaknya tengah malam orang sudah guringan, ayo jaga kita hendak berzina. Baik, dia si laki-laki tadi. Nah, tunggu. Tengah malam orang sudah guringan. Datang laki-laki tadi. Nah, mencari si bini-bini tadi. Bertemuan. Jadi laki-laki tadi orang itu sudah guringan. Oke, si bini-bini itu Allah guring gak ada. Allah guring gak ada. Allah kada akan guring. Allah kada akan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak bisa mengantuk, Allah kada bisa tidur. Mengantuk kada bisa, tidur kada bisa. Bujur orang guringan, Allah kada guring. Nah, ini perempuan yang murakabah kepada Allah. Dia merasa Allah itu melihat apa yang diperbuatnya. Dia takut melakukan perzinahan, takut berbuat maksiat karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perempuan yang mulia, perempuan yang imannya sempurna karena dia sedang merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seperti dikisahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, khalifah beserta rombongan musafir. Nah, sampai di sebuah gunung, Sayyidina Umar istirahat, melihat ada pengembala kambing, seorang budak hamba sahaya. Tukang kambing tadi budak, pengembala kambing tadi budak. Didatangi oleh Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, ini kambing ini jual aja sekung. Aku nukarinya, aku nak nyumbeli sini kita makanan.
Uja si budak tadi maka dua di ulunnya pesuruh aja, ulunnya pengembala aja, kada ampun kambing. Ujar Sayyidina Umar, kalau udah kena ampunnya batakung, padahal kan dimakan serigala. Kenapa kurang kambing? Padahal kan dimakan serigala. Ujar si budak, kalau tuan mananya kau aja aku berdusta, kalau Allah kena mananya kemana aku berdusta. Kalau Allah kena batakung, mana kambing orang kurang sekung? Kayak menjawab. Nah, Sayyidina Umar ini menguji keimanan seorang budak hamba sahaya ini. Ternyata ini pengembala kambing, orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada tergoda dengan rayuan, dengan bujukan. Bujur kau berdusta lawan Tuhan, lawan ampunnya. Kenapa kurang? Dimakan serigala habis. Tapi di akhirat kena Allah akan mananya, mana kambing orang sekung. Nah, jadi kesimpulannya kada wani mau menjual kambing orang. Nah, Sayyidina Umar hormat dengan ini budak. Akhirnya dicari Sayyidina Umar, di mana tuan ikam itu di mana dia? Dibawa ke rumah tuannya. Oh, ini ampunnya. Dibeli oleh Umar budak tadi, dibeli. Akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Karena ini bukan budak biasa, ini budak yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi muraqabah ini jauh daripada maksiat. Kedua ini melakukan maksiat kepada Allah karena selalu merasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah. Yang ketiga, buah daripada muraqabah itu tahsinul ibadah, membaguskan ibadah. Sembahyang kita jadi bagus, puasa kita jadi bagus, bacaan Quran kita jadi bagus, semua jadi bagus. Kalau kita merasa sedang dilihat oleh Allah, sedang disaksikan oleh Allah, sembahyang kita kan ada sembarangan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa in lam takun tara fa innahu yara." An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ujar Nabi, kalau engkau beribadah kepada Allah, usahakan seolah-olah engkau itu melihat Allah. Artinya Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk duduk di satu makam yang namanya musyahadah. Kalau kau beribadah, jar Nabi, sembahyang, kau baca Quran, rasakan bahwa kau sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, jikalau kau belum sampai ke makam itu, belum sampai ke kedudukan itu. Yang kedua, fa innahu yara, Allah melihat engkau, muraqabah. Kalau kita belum bisa musyahadah, ambil yang kedua, muraqabah. Dan kita kadang akan bisa sampai ke suatu kedudukan yang namanya musyahadah itu sebelum kita terlebih dahulu masak dalam muraqabah ini. Nah, jadi kita baca Quran, kita kadang bisa asal melihat Allah. Kita sembahyang, kita kadang bisa asal melihat Allah. Namun itu kadang bisa, ada apa-apa. Ambil yang kedua, rasakan bahwa kau dilihat Allah. Nah, dilihat Allah. Jadi angkatan takbir kita kayak apa, bujur bertakbir karena dilihat oleh Allah. Rukuk kita kayak apa, sujud kita kayak apa, bacaan Quran kita kayak apa. Kan ada perbedaan. Orang ini sembahyang surangan, sembahyang di masjid, kan ada perbedaan gerak-geriknya, tingkah lakunya, bacaannya kan ada beda. Kenapa? Karena di rumah dia merasa diawasi Allah, di masjid sama merasa diawasi Allah. Orang yang di rumah sembahyang baca-ancap, di masjid bagus, ini orang gak ada sempurna iman. Orang yang merasa Allah hanya ada di masjid, gak ada di rumah. Di rumah sembahyang barang aja, rukuk, sujud, bebarang aja sembahyang, kopiah tahirin gak pahala. Tapi kalau sudah anak ke masjid, nah rapi semuaan. Ini orang belum sampai kepada muraqabah, merasa bahwa Allah itu hanya mengawasi bila di masjid, bila di rumah gak ada. Nah, dengan muraqabah ini
tahsinul ibadah, kita akan bagus bacaan. Ada orang baca yasinnya kayak itu juga, ada orang baca yasinnya kayak itu juga bagusnya. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, buah daripada muraqabah itu turisul ikhlas, dia akan membawa kepada ikhlas. Kan Allah tahu isi hati kita, Allah melihat isi hati kita. Kita hendak beribadah ini karena Allah atau karena apa? Allah tahu. Jadi banyak buah, banyak manfaat yang kita dapat kalau kita sudah bisa muraqabah. Banyak manfaatnya. Nah, para muhibbin rahimahumullah, wa man takhalla anha waqa'a fil mulikat, barang siapa yang kosong daripada muraqabah, dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang mencelakakannya. Kalau orang ini kada punya muraqabah, orang ini kada merasa sedang diawasi oleh Allah, dia akan jatuh dalam jurang kebinasaan, jurang kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali tihamah bidha fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Ujar Nabi, aku mengetahui kelompok-kelompok daripada umatku, mereka datang pada hari kiamat membawa amal kebaikan seperti gunung-gunung di negeri Tihamah, putih bersih. Disampaikan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan semua amal kebaikan itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Nah, ini datang menghadap Allah dengan amal sekian banyak gunung. Amal ini diterbangkan, kada punya makna. Amal ini sia-sia, amal ini kada bisa memberi manfaat kepadanya, jadi debu yang berterbangan. Artinya orang dalam dunia beribadah, dalam dunia beramal, tapi amalnya kada ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata sahabat Rasulullah yang namanya Thauban, ya Rasulullah sibhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami siapa kelompok-kelompok itu, agar kami tidak masuk dalam kelompok itu sedangkan kami tidak sadar. Siapa orang-orangnya itu? Mempunyai amal saling banyakkan di dunia, begitu di akhirat jadi debu yang berterbangan. Rasulullah SAW menjawab, walakinnahum aqwamun innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuzuna min al-layli kama ta'khuzun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Ujar Nabi, mereka itu saudara-saudara kalian, orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam. Mereka pun tahajud di malam hari seperti kalian tahajud di malam hari. Tetapi mereka itu, ujar Nabi, kalau sudah bersendiri, tidak ada orang lain di hadapan perkara yang diharamkan Allah, mereka melakukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Semua ibadah dikerjakannya, tapi orang ini kada kau melihat yang diharamkan. Bila ada yang diharamkan Allah, orang sunyi makannya. Artinya apa? Orang ini kada punya muraqabah. Kada kau orang sunyi, kalau menggawi jenang haram. Idza khalau bi maharimillah intahaquha. Qala farqadun innal munafiq yanzuru bayda lam yara ahadan dakhala madkhala su' innama yuraqibun nas wa la yuraqibullah ta'ala. Orang munafik itu dia menengok, tengok kanan, tengok kiri, tengok muka, tengok belakang. Bila kada melihat orang, dia masuk kepada maksiat.
itu orang munafik. Jadi orang munafik kalau hendak maksiat, lihatin dulu orang kanan muka, belah kosong, nah hanya maksiat. Itu orang munafik. Yuraqibun nas, dia hanya murakabah kepada manusia. Wa yuraqibullah, tidak murakabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang macam maling, dan itu ada sebelah kanan kosong, sebelah kiri kosong. Tanah ambil sambil orang. Nah, ini murakabahnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini orang munafik, orang yang imannya belum bagus, imannya kada sempurna lagi. Dia murakabah pada manusia, yang dicarinya penilaian manusia, yang dicarinya pujian manusia, yang dicarinya pengawasan manusia. Nah, dia merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyuruh kita agar kita bersifat murakabah. Banyak ayatnya. Antara lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ujar Tuhan, ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu itu. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Hati kita ada dengki, hati kita ada dendam, Allah tahu. Nah, ini ayat murakabah. Nah, jangan sekali-kali hilang di hati kita bahwa Allah tahu apa yang kita kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu beserta kalian dimanapun kalian berada, dan bahwasanya Allah melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Di mana kita berada beserta Allah, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, ini ayat supaya kita murakabah. Alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah dia tidak tahu bahwa Allah melihat? Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu menyilitnya mata kita. Dan jangan melihat ke sana. Kadang-kadang sobat kita ke sebelah kanan mata kita. Nah, sekilas mata kita ini khianat. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata kita ini. Wa ma tukhfis sudur, dan yang tersimpan di dalam hati kita. Nah, jadi cukup sudah ayat-ayat Allah ini agar kita merasa bahwa kita ini disaksikan oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita kada terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, alhasil anna al-murakabah yusmiru al-khawfa min Allah ta'ala wal haya'a minhu wal adaba ma'ahu. Kesimpulannya bahwa murakabah itu akan menimbulkan satu, takut kepada Allah. Takut. Makanya orang murakabah kadang akan ada perzinahan, kadang akan ada maling, kadang akan ada segala macam kemaksiatan. Maling itu orang yang jelas-jelas kada murakabah kepada Allah. Buktinya menunggu orang kada ada. Nah, orang berzina jelas orang yang kada murakabah dengan Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, kada akan ada zina. Siapa wani berzina? Merasa dipandang oleh Allah. Nah, jadi murakabah itu satu, membuahkan takut kepada Allah. Yang kedua, murakabah itu membuahkan malu daripada Allah. Malu. Dalam hukum fikih, kita dalam kamar memakai celana pendek selawar handap tidak ada masalah menurut hukum fikih. Kan fikih itu dibagi-bagi aurat orang banyak kayak ini, aurat dalam kamar kayak ini,
aurat lawan laki bini kayak ini. Nah, itu dalam hukum fikih. Dalam kamar kita berselawar handap, ada jadi masalah menurut hukum fikih. Cuma kalau kita merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, dipandang oleh Allah, kadang-kadang dalam kamar kita berselawar handap. Kenapa? Al-haya minhu, malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi murakabah ini bukan hanya menjauhkan kita daripada maksiat, tapi menjadikan kita lebih beradab lagi.